Oke kawan, oke kita bahas apa nih sekarang tentang larutan elektrolit gitu ya. Jadi nanti di elektrolit itu ada apa aja sih? Di elektrolit itu ada tiga jenis larutan elektrolit nih. Ada elektrolit apa? Betul, ada elektrolit kuat. Nah, ada elektrolit kuat, ada elektrolit apa? Lemah. Nah, gitu ya. Dan ada non elektrolit. Nah, jadi tidak elektrolit sama sekali nih gitu ya. Ini gimana sih menentukannya gitu ya. Jadi dia menentukannya adalah dari apa, derajat disosiasinya gitu kan, biasa dilambangin sebagai alfa. Nah, ingat nggak nih, alfa itu adalah apa, perbandingan. Nah, perbandingan apa coba? Iya betul, perbandingan antara mol zat terlarut, ingat nih, mol zat terlarut, mol zat terionisasi. Nah, karena ini apa namanya, elektrolit ya, jadi yang kita itu mol zat terionisasi per apa nih, per mol zat mula-mula. Nah, mula-mulanya berapa? Karena ada yang terionisasi sempurna, ada yang enggak gitu ya, ada enggak terionisasi. Nah, seperti itu gitu. Nah, ini hasilnya ini nanti alfanya ini adalah seluruhnya ya, kemungkinan yang terjadi adalah dari 0, lebih kecil sama dengan 0, alfa lebih kecil sama dengan 1, berarti dari 0 sampai 1 itu kemungkinan yang terjadi gitu. Jadi nggak ada minus ya, nggak ada lebih kecil dari 1, tidak ada lebih besar dari 1. Kalau nanti ada lebih kecil dari 1 dan ada lebih besar dari 1, pasti dia salah gitu ya. Kayak contohnya nih, ini ada lebih besar dari 1 nih, padahal di sini nggak ada, berarti ini nggak mungkin. Nah, gitu ya. Terus ini ada lebih kecil dari 1, nggak mungkin. Ini lebih besar dari 1, nggak mungkin juga. Nah, ini lebih kecil dari 1, nggak mungkin juga. Oh, yang benar yang lainnya tidak mungkin gitu ya. Tetapi gimana ininya apa? Keterangannya. Kalau dia elektrolit kuat, nah dia artinya derajat disosiasinya alfanya sama dengan 1. Kalau dia elektrolit lemah, apa coba? Betul, antara 0 sampai 1. Jadi derajat disosiasinya antara 0 sampai 1. Tapi kalau dia non elektrolit, nggak elektrolit sama sekali, dia derajat disosiasinya sama dengan 0 gitu ya. Belibet ngomongnya. Oke? Sip, gitu dia. Berarti elektrolit kuat adalah disosiasinya 1 nih, kuat sama dengan 1, dan elektrolit derajat elektrolit kuat, lemah, maaf nih, lemah antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 kan ini. Seperti itu. Kebayang ya? Sip, ngerti ya? So easy. Lanjut terus, pantang mundur. Dadah. Halo kawan. Berikut gambar skema alat uji coba elektrolit larutan elektrolit nomor 1, 2, dan 3 pada gambar. Gambar maksudnya gitu ya. Mana nih yang kuat mana, yang lemah mana, yang non elektrolit mana. Oke. Sebentar, kita copy dulu deh gambarnya, akan kita jelaskan di sebelah kanan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oke, kita geser. Di sini ya, gitu ya. Oke, kita akan jelaskan biar lebih enak nih, sengaja kita geser nih. Oke, jawab. Lihat, perhatikan di sini. Ini nomor 1. Kalau kalian perhatikan, ini lampunya nyala. Ya kan? Lampu nyala. Lampu nyala dan ada gelembung. Di elektrodanya ada gelembung, itu ciri-cirinya ya. Kita lihat, nyala dan gelembung. Oke, kalau ini tidak nyala. Ini tidak nyala lampunya, tapi ada gelembung. Ada gelembung. Oke, yang ketiga, ini tidak nyala. Oke, tidak nyala dan tidak ada gelembung. Oke, tidak ada gelembung. Oke, cakep. Gitu ya cirinya. Kalau nyala dan ada gelembung berarti apa? Elektrolit kuat. Ini disebutnya elektrolit yang kuat nih. Dia nyala dan ada gelembungnya gitu ya, dan dia menghantarkan listrik sehingga sampai listriknya itu nyala. Seperti itu. Oke ya. Sip. Berikutnya, lampunya nggak nyala atau kadang redup gitu ya. Jadi ini bisa jadi tidak nyala
tidak nyala, bisa jadi redup. Dia bisa jadi tidak nyala atau redup, gitu ya. Tapi di sekitar elektrodanya dia ada gelembungnya. Gitu. Ngerti ya? Artinya dia memiliki daya hantar listrik tapi yang lemah. Ya, jadi hantar listriknya dia lemah sehingga dia biasa juga disebut elektrolit lemah. Ini kuat. Oke, bukan kuat. Berarti ini disebut elektrolit apa tadi? Kuat. Karena mengantarkan listrik yang bagus gitu kan. Ini mengantarkan listrik juga tapi sangat lemah gitu ya. Jadi atau artinya sangat lemah itu nggak nyala nih atau nyalanya redup. Berarti ini elektrolitnya disebutnya lemah. Elektrolit lemah. Oke. Terus yang berikutnya adalah ini nggak ada apa ini? Tidak ada gelembungnya juga tidak ada nyalanya juga. Jadi ciri-cirinya selalu sini ya, ada gelembung nyala atau tidak. Ini juga gelembung nyala atau tidak. Sini gelembung nyala atau tidak. Jadi di situ doang tuh. Ini sudah tidak ada nyalanya dan tidak ada gelembungnya, berarti dia non elektrolit. Elektrolit. Jadi tidak elektrolit sama sekali, gitu ya. Oke, tidak menghantarkan arus listrik sama sekali. Makanya disebut non elektrolit. Kebayang ya? Itu jadi patokannya lihat gelembungnya sama lihat nyalanya. Jadi urutannya adalah kuat, lemah, sama non elektrolit. Oh, ini dia. Cakep. Mana? Sip. Sorry. Kuat, lemah, dan non elektrolit. Ngerti ya? Oke, gampang kan? So easy. Patokannya di gelembung sama di nyala lampunya. Oke. See you next. Sukses buat kalian. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Halo kawan, kelompokkanlah zat-zat berikut dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan data hasil uji daya hantar larutan seperti ini. Oke, terus yang ditanya adalah yang termasuk elektrolit lemah dalam tabel di atas adalah oke. Jawab. Sedikit review dulu nih, kita review dulu ya. Jenis elektrolit kan ada kuat, ya karena ada lemah, gitu, non elektrolit. Oke ya. Ciri-ciri elektrolit kuat apa coba? Betul, nyalanya terang. Gitu ya. Nyalanya terang dan apa? Nyalanya terang dan gelembungnya banyak. Gitu ya. Nyala terang dan banyak gelembung. Oke, gitu ya. Terus kalau elektrolit lemah apa? Dia nyalanya redup. Kadang malah dia tidak nyala, kadang malah mati itu, gitu ya. Dan apa? Sedikit gelembung, jadi cenderung lebih sedikit. Sedikit gelembung, gitu ya. Sip. Terus kalau non elektrolit apa? Dia mati total, jadi nggak ada redup-redupnya sama sekali, ya. Dia mati, ya nggak bisa redup, mati aja, dan tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung. Oke ya, sip. Dicek di antara pilihan itu yang lemah yang mana? Yang lemah itu berarti redup dan sedikit gelembung. Betul. Atau tidak nyala, sedikit gelembung. Nih. Tidak nyala, sedikit gelembung. Tidak nyala, sedikit gelembung. Benar berarti nih. Gitu ya. Sip, kebayang ya? Oke, jadi ini dia. Ini berarti yang nomor 2 sama nomor 5. Cakep. Ini dia. So easy. Gampang ya. Jadi patokannya nih kuat seperti ini, lemah seperti ini, non elektrolit seperti ini. Ngerti? Sip. So easy. Gampang. Maju terus, pantang mundur. Ya, jadi kita nggak perlu hafal urutannya, nggak apa-apa. See you. Dadah.